Partai Solidaritas Indonesia ini bersiap melakukan Kongres Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, dan menariknya ini sejumlah nama sudah muncul. Dan nama yang paling menarik adalah nama Joko Widodo dan juga Kaisang Pangarep yang juga digadang-gadang akan mengisi bursa calon Ketua Umum PSI ini. Betul, rupa-rupa bursa calon Ketua Umum PSI ini ramai diperbincangkan. Selain nama dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga sang anak Kaisang Pangarep, muncul juga nama yang berasal dari internal partai PSI, diantaranya ada Isyana Bagus Oka dan juga jubir dari PSI, yaitu Agus Herlambang. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam telah hadir bersama kami di pagi hari ini via Zoom ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tiara, Mas Arief, pemirsa Masih semua. sudah bergabung bersama kami via Zoom pagi ini Mas Agung. Ini menarik obrolannya Mas Agung terkait nama yang kemudian mencuat menjelang Kongres PSI, menjelang pemilihan Ketua Umum PSI. Dari sejumlah nama ada nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan bahkan sang anak Kaisang Pangarep, dan juga ada dua nama dari internal partai PSI itu sendiri, ada jubir PSI, kemudian ada Isyana Bagus Oka. Mas Agung melihatnya dari nama-nama yang kemudian ini mulai beredar seperti itu, apa menurut Mas Agung dari masing-masing nama ini punya kriteria ataupun kekuatan apa yang mereka miliki untuk akhirnya bisa mencalonkan diri pada pendaftaran Mei nanti? Ya, secara institusional ini agak mengejutkan ya. Saya kira di internal tidak ada nama yang muncul selain Kaisang Pangarep. Ternyata ada Isyana Bagus Oka, kemudian Agus Herlambang, dan ini sedikit banyak merepresentasikan kesuperterbukaannya ya dari PSI yang selama ini membawa jargon tersebut. Tapi di eksternal juga muncul nama ya Pak Jokowi, dan ini memang lebih menarik lagi jadinya, sehingga pernak-pernik bumbu-bumbu politik yang mengitari pemilu raya PSI ke depan akan dinanti dan ditunggu publik. Apakah memang benar Pak Jokowi jadi maju sebagai ketumnya PSI atau sebatas wacana semata? Karena kita tahu PSI memang butuh sosok figur yang sangat kuat untuk memastikan mereka bisa lolos parliamentary threshold. Apalagi ekosistemnya secara politik mendukung pasca putusan MK untuk kemudian menghapuskan parliamentary threshold atau mungkin menyesuaikan, sehingga di bahasan Komisi 2 DPR RI yang sedang dilakukan sekarang, partai-partai yang memang belum masuk atau partai kecil yang selama ini menanti mereka bisa masuk, itu peluangnya untuk masuk semakin besar. Dalam konteks PSI, ketika ada kepastian Pak Jokowi maju beserta nama-nama yang tadi disebutkan yang lainnya semacam itu memberikan secercah harapan bahwa partai ini punya prospek elektoral yang baik. Dan disitulah saya kira secara personal, suka atau tidak, memang di tengah party ID kita ya, kedekatan pemilih dengan partai yang rendah, kehadiran figur atau figur ID ini menjadi salah satu jawaban agar partai itu bisa lebih atraktif, lebih orkestratif untuk menarik perhatian pemilihnya. Karena kalau mensandarkan aja pada wajah partai, citra partai yang hari-hari terakhir selama ini cukup minor ya, dengan beragam macam distorsi kekuasaan yang mereka lakukan, maka kehadiran figur ini bisa menjadi asa ataupun solusi agar partai ataupun PSI bisa lebih baik dan lebih optimal mengakomodasi, merangkul masyarakat, sehingga mereka bisa membawa suara publik itu sampai pada titik di mana bisa direalisasikan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Tiara, Mas Arief. Mas Agung, kalau ini kan yang menarik adalah muncul nama Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, yang DPW PSI Solo sendiri juga memunculkan nama tersebut di samping nama Kaisang Pangarep. Dan kalau kita melihat peluang dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI ini, seberapa besar peluangnya Mas? Mengingat memang hingga saat ini Joko Widodo sendiri belum resmi bergabung sebagai anggota dari PSI, sementara sebagai syaratnya syarat pendaftaran kan harus ada KTA sendiri. Ataukah mungkin jelang akhir penutupan ini akan ada elemen of surprise dari Joko Widodo, atau seperti apa dari kacamata Mas Agung, Mas? Ya, untuk menjadi ketum setahu saya tidak perlu menjadi anggota dulu ya. Sehingga peluang Jokowi untuk maju sebagai calon ketum sangat besar. Mereka hanya membutuhkan dukungan minimal 5 dari DPW setingkat provinsi, kemudian minimal 20 ya tingkat DPD ya, kota kabupaten.
dan itu nanti semua akan dievaluasi ataupun dinilai lewat pemungutan suara one man one vote dengan sistem e-voting. Jadi menurut saya ini menarik untuk dicermati oleh semua, apalagi ada statement Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu yang mengungkapkan bahwa beliau akan mengkalkulasi ya untuk maju sebagai ketum PSI karena beliau tidak mau kalah seperti itu. Jadi ini pertanda-pertanda alam ya bahwa memang ada arahan Pak Jokowi tertarik untuk terlibat walaupun porsinya, dosisnya kita tidak tahu seberapa besar, apakah sudah lebih dari 50%, apakah masih 50-50 dan seterusnya. Tapi yang jelas ini arahan yang sangat menarik dan sedikit banyak memang terinspirasi dari presiden-presiden kita sebelumnya yang memang memiliki kendaraan politik atau partai politik. Kita sebut ada Pak SBY dengan Demokratnya, Ibu Mega dengan PDIP-nya, almarhum Pak Gus Dur dengan PKB-nya, dan seterusnya. Jadi saya melihat Pak Jokowi ingin ya juga meretas jalan yang tidak jauh berbeda dari para presiden-presiden tadi. Dan memang tidak menutup kemungkinan juga beliau tidak akhirnya masuk ataupun menjadi ketum PSI. Hanya sebatas semacam ya kemarin kita sempat dengar soal ya beliau ideolognya PSI karena selama ini PSI punya jargon Jokowisme ya, Jokowisme atau PSI partainya Jokowi jadi semacam ruh ataupun semacam sokoguru ketika PSI bergerak dalam aras politik. Jadi saya melihat peluang dan potensi elektoral untuk Pak Jokowi maju dan memenangkan pertarungan di pemilu raya PSI sangat besar, Mas Arief, seperti itu. Sempat menyebut one man one vote itu salah satu konsep yang kemudian diangkat dalam pemilu raya untuk pemilihan bursa calon ketua umum PSI ini sendiri. Dan kalau misalnya mengulik pernyataan dari Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyatakan bahwa untuk pemilu raya ini mengklaim akan menghilangkan dinasti Jokowi dalam prosesnya sehingga memang secara terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi calon ketua umum PSI ini bisa seperti itu. Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa dengan konsep one man one vote dan juga klaim bahwa akan menghilangkan dinasti Jokowi di tubuh PSI? Ya, secara prosedural memang arahnya ke sana ya. Karena one man one vote itu kan artinya menempatkan semua kader dalam posisi dan fungsi yang sama untuk memilih siapa calon ketua umum mereka. Dan ini bukan kebiasaan yang lazim dalam konteks partai politik di Indonesia yang selama ini hanya memberikan kesempatan kepada pengurus-pengurus strategisnya, terasnya, yang memang bisa memilih. Sementara kader-kader biasa itu tidak bisa atau belum bisa terlibat. Kita tahu ketika ada muktamar, kongres, ataupun munas semacam itu ya musyawarah nasional, maka yang punya hak ataupun kewajiban untuk memilih ya bisa dilihat hanya sebatas ketua umumnya, pengurus DPP-nya, pengurus DPD-nya, tingkat provinsi, kota, kabupaten yang memang mereka ketua, bendahara atau sekretaris, semacam itu atau organisasi-organisasi saya partai ya, ketua-ketuanya semacam itu. Jadi ini memang sebuah gebrakan menarik dari PSI untuk meminimalkan anggapan yang selama ini melekat bahwa PSI itu ya sedikit banyak terafiliasi kuat dengan keluarga Solo dan itu terlihat secara praksis ketika ketumnya adalah Kaisang, kemudian mazhabnya adalah Jokowisme semacam itu dan dengan proses prosedural ini sedikit banyak itu bisa terbantahkan. Walaupun publik akan melihat apakah secara substansial itu terlihat langsung ya. Dalam tanda petik siapa sih calon-calon ketua umum yang nanti akan bertanding? Apakah setelah muncul nama Pak Jokowi, nama Mas Kaisang akan mundur dengan sendirinya atau tetap ada? Atau memang Pak Jokowi langsung terpilih aklamasi sebagaimana lazimnya aklamisasi terjadi di semua partai hari ini ketika memilih ketum seperti itu. Sehingga proses one man one vote itu memang hanya sebatas wacana, belum sampai teraplikasi, terimplementasi, sudah terpilih ketua umumnya. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Sehingga proses yang substansial tadi memang harus dilihat apakah benar-benar berlangsung dengan apa adanya sehingga istilah Pak Jokowi yang saya akan kalkulasi apakah peluang menangnya besar itu menarik ya apalagi kalau misalkan orang seperti Mbak Isyana Bagus Oka tetap fokus maju, Mas Agus Herlambang juga demikian dan nama-nama lain dari eksternal yang mungkin saja tertarik untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan raya PSI ini. Jadi dibuka seluas-luasnya sampai pada tenggat waktu yang
ada semacam itu sehingga semua pihak yang maju terlibat itu memang punya kesempatan yang sama karena mereka dipilih oleh kader-kader PSI secara keseluruhan seperti itu. Mas Agung, meskipun memang saat ini kan masih dibuka dan semua anggota ataupun dari pihak eksternal juga masih memiliki peluang untuk mendaftar sebagai Ketua Umum PSI. Namun kalau kita melihat tanda-tanda yang menjadi sinyal terkait dengan pelaksanaan kongres yang akan dilaksanakan di Solo, apakah ini juga menjadi salah satu sinyal kuat terkait dengan majunya Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PSI ini, Mas? Iya, bisa jadi ya, karena kan memang Solo hari ini salah satu epicentrum politik tanah air ya, selain Cikeas, Hambalang, Teguh Umar, dan sekarang ada Solo yang beberapa waktu terakhir selalu disorot. Istilah kata bersin aja keluarga Solo itu jadi berita, Mas Arief, Mbak Tiara. Apalagi sampai ada kongres di sana, yang sedikit banyak dalam tanda petik Solo itu sudah menjadi rumah ya nyapa Jokowi dan keluarga. Jadi ketika kongres di sana digelar, ya kalau tidak Pak Jokowi yang maju, bisa jadi Mas Kaisang. Seperti itu. Nah, apakah dua nama dari keluarga Solo yang diutus dalam pemilihan raya ini akan terus berkompetisi atau mundur salah satu atau dua-duanya tidak ada sehingga muncul nama dari internal kita sebut ada Mbak Isyana Bagus Oka, Mas Agus Herlambang dan mungkin ada nama-nama lain yang mengemuka ketika keluarga Solo dalam tanda petik tidak jadi maju salah duanya ataupun salah satunya ataupun akhirnya maju juga seperti itu. Jadi ini menarik untuk dicermati dan saya kira publik akan menanti apakah super terbukanya PSI itu baik secara prosedural maupun substansial terejawantah dengan optimal di pemilu raya atau sekedar wacana saja atau ya saat apa di tengah-tengah ya proseduralnya dalam tanda petik super terbuka tapi secara substansialnya ya bisa jadi ya terbuka saja, tidak ada supernya seperti itu. Baik, berarti dari sejumlah nama itu tentu publik dan kita menantikan siapa saja yang kemudian benar-benar akan masuk ke dalam bursa calon ketua umum PSI, Mas Agung. Dari mungkin sosok nama-nama yang kemudian muncul atau dari pandangan Mas Agung, sebenarnya seperti apa kriteria yang mungkin saat ini cocok untuk mengisi posisi sebagai ketua umum PSI untuk membenahi segala yang ada di PSI, Mas Agung? Ya, PSI ini kan sudah punya apa ya semacam modal politik yang cukup solid ketika ada progres kenaikan suara mereka lebih dari 1% dalam pemilu 2024 kemarin ya. Kalau tidak salah sekitar dua something gitu 2% semacam itu. Jadi ada kenaikan lumayan walaupun itu belum bisa masuk parlemen secara utuh ya. Jadi saya melihat memang PSI butuh selain ya eh, party ID yang kokoh, kemudian logistik ID yang solid. Logistik ID ini relevan dengan soal isi tas sumber daya partai untuk bisa survive selama mengikuti pemilu ataupun pasca pemilu. Nah, yang ketiga yang paling mereka butuhkan figur ID. Ini yang jadi soal. Ini pekerjaan rumah yang harus mereka tuntaskan saat sekarang ketika menggelar pemilihan raya. Sehingga ketika ada sosok figur yang kokoh, yang kuat, yang bisa mendongkrak ataupun gerakkan seluruh ya kekuatan partai, mesin-mesin partai, sumber daya partai ini akan membuat peluang mereka masuk parlemen di masa 2029 semakin terbuka. Dan siapa sosok ataupun tokoh yang relevan dengan kekuatan figur ataupun figur ID yang kokoh itu ya saya kira tidak lain tidak bukan Pak Jokowi. Karena beliau sebelum ataupun setelah tidak lagi menjabat approval ratingnya sempat dinilai dan itu mencapai kisaran 70 sampai 80%. Jadi tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi. Sehingga ketika beliau hari ini digadang-gadang untuk maju sebagai salah satu caketumnya PSI, itu senafas ya bahwa ada potensi-potensi elektoral yang ke depan dibutuhkan oleh PSI dan Pak Jokowi juga butuh kendaraan politik dalam beberapa waktu terakhir setelah melihat banyak serangan-serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada beliau dan keluarganya seperti itu. Jadi dalam konteks ini ya sedikit banyak Pak Jokowi masuk dalam kategori calon ketua umum ideal bagi PSI. Terlepas ada nama-nama lain yang mengemuka karena beliau punya legacy ataupun warisan kebijakan yang kokoh dan itu terafirmasi ketika publik puas dan sebagian besar banyak yang suka dengan sosok beliau ya.
Jadi ini memang senafas sejalan dengan apa yang dibutuhkan PSI untuk bisa semakin berpotensi ya masuk parlemen, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi partai menengah di masa-masa mendatang seperti itu. Oke, baik Mas Agung, berarti kalau dari pernyataan Mas Agung, sosok yang paling ideal sejauh ini dari nama yang beredar adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi meskipun ada klaim Betul. bahwa sistem pemilihan bursa calon ketua umum PSI ini tidak akan mengutamakan lagi soal dinasti Jokowi, namun tidak bisa dipungkiri walaupun memang ada one man one vote, itu tetap membutuhkan sosok Jokowi, tetap butuh Solo untuk kemudian meraup suara agar kemudian membangkitkan PSI bisa setidaknya mengisi parlemen seperti itu, Mas Betul, Agung. betul. Ina, party ID di kita rendah sekali, Mbak Tiara ya. Jadi untuk membuat masyarakat dekat dengan partai itu akhirnya figur ID yang bisa membantunya. Dan sosok Pak Jokowi ini kan sampai hari ini masih saja dalam tanda petik ya dicintai oleh sebagian masyarakat. Dan itu diperkuat dengan publisitas media, media sosial maupun kanal-kanal lain yang intens memberitakan beliau. Terlepas ada tone negatif, positif atau netral, tapi ini ada orang-orang atau masyarakat yang memang menyenangi sosok beliau dan itu tidak bisa kita tutup mata sedemikian rupa ya bahwa wah itu pasti cuman dalam tanda petik kebetulan saja atau dikondisikan semata seperti itu karena intensitasnya terus menerus ya pemberitaan tentang beliau sampai hari ini nggak berhenti berhenti dan media sosial beliau sangat aktif banyak yang menilai secara apa ya objektif dievaluasi itu engagement media Pak Jokowi gimana sangat tinggi masih sangat tinggi walaupun memang ada tone-tone tadi yang saya bilang ada yang negatif positif tapi masih banyak tone positifnya ketimbang negatifnya dan itu sebuah pertanda bahwa ketika beliau dalam tanda petik terlibat kembali dalam politik panggung depan kita akan memberikan semacam attractiveness ya kepada PSI sebagai sebuah institusi politik sehingga mau tidak mau publik akan melihat, media akan mempublikasi maupun hal-hal lain yang mengitari itu akan terus mengikuti perjalanan politik Pak Jokowi yang memang kita tahu selama ini hanya berkiprah sebagai eksekutif, bukan sebagai politisi. Nah, politisi ini kan ladang perjuangan ataupun pertempuran baru Pak Jokowi seandainya memang dilirik. Dan ini bisa menjadi semacam adrenalin yang memicu dan memacu ya Pak Jokowi secara pribadi, apakah beliau memang juga punya winning rate yang sama tingginya ketika masih menjadi seorang eksekutif di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti itu. Baik, Mas Agung, intinya kita masih menantikan sama-sama siapakah nanti sosok-sosok yang akan ditetapkan sebagai calon ketua umum PSI di Kongres pada Juli nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Agung sudah bergabung Sama-sama, bersama Mas kami di Arif, Mbak Menyapa Tiara, Pagi pemirsa Simpo semua. TV membahas tema kita yang begitu luar biasa. Kita sama-sama menantikan apakah memang nantinya Presiden ke-7 Joko Widodo ini akan bersaing dengan sang putra Kaisang Pangarep atau mungkin ada calon-calon lain, kita masih nantikan sama-sama. Terima kasih Mas Agung, selamat pagi. Pagi.